Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Branding for Hospital. Saya Ferdinand Ultari selaku moderator, Haini Putri selaku pemateri pertama, Hendriansyah selaku pemateri kedua, Febi Audia selaku pemateri ketiga, dan Habib selaku kesimpulan. Dengan Haini, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran rumah sakit. Pemasaran rumah sakit adalah analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program yang dirancang secara hati-hati untuk pertukaran nilai dengan target pasar untuk mencapai tujuan organisasi, target pasar, dengan harga, komunikasi, dan distribusi yang efektif. Lalu kemudian, peran rumah sakit adalah memperkenalkan rumah sakit pada masyarakat yang luas untuk menginformasikan sejelas-jelas mungkin mengenai fasilitas dan kemampuan melayani yang dimiliki oleh rumah sakit pada masyarakat dan segenap warga rumah sakit, membentuk dan membina cita rumah sakit melalui kepercayaan dan penghargaan masyarakat terhadap kemampuan rumah sakit. Next. Di sini ada segitiga brand, yaitu yang pertama brand integrity, lalu brand identity, dan brand image. Di dalam segitiga ini ada positioning, diferensi, dan brand. Next. Lalu kemudian brand atau merek. Yang pertama itu brand integrity. Berkisar mengenai menepati apa yang dinyatakan dalam positioning dan diferensi merek kredibel atau spirit konsumen. Yang kedua itu brand identity. Berkisar mengenai positioning merek di dalam benak konsumen. Kemudian yang ketiga, brand image. Berkisar mengenai perhatian yang kuat dari emosi konsumen. Kemudian merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan, barang-barang atau jasa. Adapun undang-undangnya ialah Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2, yaitu Hendriansyah. Baik, selanjutnya yaitu fungsi brand atau merek. Yang pertama yaitu sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan. Yang kedua yaitu bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Yang ketiga yaitu sinyal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas sehingga mereka bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu. Yang keempat yaitu sarana menciptakan asosiasi dan makna unik untuk membedakan produk dari para pesaing. Yang keenam yaitu sumber finansial rekurus terutama menyangkut pendapatan masa depan. Yaitu selanjutnya manfaat brand atau merek. Yang pertama, produsen atau penjual. Produsen atau penjual ada 4 yaitu yang pertama memudahkan penjual dalam mengolah pesanan-pesanan dan menekan masalah. Yang B yaitu memberikan peluang bagi penjual dalam mengelompokkan pasar ke dalam segmen-segmen tertentu. Yang C yaitu jika perusahaan dapat dibina dengan adanya merek yang baik. Yang D yaitu memberikan pertahanan terhadap persaingan harga. Yang kedua pembeli atau konsumen. A yaitu dapat membedakan produk tanpa harus memeriksa secara teliti. Yang B konsumen mendapat informasi tentang produk. Yang C yaitu meningkatkan efisiensi. Pengembangan brand image rumah sakit. Yang pertama, pengembangan brand image rumah sakit ada 3, yaitu yang pertama layanan. Adapun layanan yang dimaksud adalah desain, layanan, atau prosedur kerja.
harga, poster, better, and competitive. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Menampilkan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku. Yang ketiga yaitu sarana prasarana. Seperti contohnya nyaman, aman, kecanggihan, bersih, akses mudah, dan lain-lain. Adapun manfaat dari pengembang brand image rumah sakit adalah yaitu membuat pelanggan puas dan loyal, dan kredibilitas rumah sakit semakin meningkat. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 3 yaitu Feby. Kepada Feby, saya persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang branding. Branding adalah kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand. Adapun tujuan branding adalah 1. Memastikan kredibilitas, 2. Menghubungkan target pasar atau konsumen secara emosional, mampu menggerakkan atau memotivasi konsumen. Yang ketiga, memastikan terciptanya kesetiaan pelanggan. Selanjutnya ada indikator mengukur merek. Yang pertama ada recognition atau pengakuan. Ingat, dikenalnya sebuah merek oleh konsumen. Jika sebuah merek tidak dikenal, maka produk dengan merek tersebut harus dijual dengan mengandalkan harga yang murah. Yang kedua ada reputation atau reputasi. Tingkat atau status yang cukup tinggi bagi sebuah merek karena lebih terbukti memiliki track record yang baik. Yang ketiga ada affinity atau afinitas. Suatu emotional relationship yang timbul antara sebuah merek dengan konsumennya. Produk dengan merek yang disukai oleh konsumen akan lebih mudah dijual dan produk dengan memiliki persepsi kualitas yang tinggi akan memiliki reputasi yang baik. Yang keempat ada domain. Domain menyangkut seberapa besar skop dari suatu produk yang mau menggunakan merek yang bersangkutan. Domain ini mempunyai hubungan yang erat dengan scale of scope. Selanjutnya ada tolak ukur brand image. Faktor-faktor yang menjadi tolak ukur suatu brand image adalah 1. Produk atribut atau atribut produk. Ialah yang merupakan hal-hal yang berkaitan dengan merek tersebut, seperti kemasan, isi produk, harga, rasa, dan lain-lain. Yang kedua, ada consumer benefits atau keuntungan konsumen. Ialah yang merupakan kegunaan produk dari merek tersebut. Ketiga, ada brand personality atau kepribadian merek. Ialah merupakan asosiasi atau persepsi yang membayangkan mengenai kepribadian sebuah merek apabila merek tersebut seorang manusia. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Habib, yaitu kesimpulan. Kepada Habib, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan kesimpulan. Nah, jadi di sini ada banyak sekali ya keuntungan untuk branding for hospital, yaitu salah satunya adalah untuk memudahkan penjualan dalam menjualkan jasa kita kepada masyarakat. Nah, jadi untuk branding hospital ini juga harus kita hati-hati. Kenapa? Jadi bukan hanya sekedar kita menjual nama atau logo ataupun nama. Jadi itu tidak akan memberikan arti apapun tanpa sesuatu aksi yang kita lakukan secara konsisten. Nah, jadi apapun yang kita lakukan itu harus konsisten dan sesuai dengan apa yang kita janjikan untuk kepada masyarakat. Nah, disitulah intinya untuk branding dan untuk merek for hospital ini. Terima kasih. Baiklah, sekian dari kelompok. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan? Cabit tua. Assalamualaikum. Bib, jangan ngomong. Assalamualaikum, Feby. Ya Allah ya Rabbi. Siap. Faktor-faktor yang menjadi tolak ukur suatu brand image adalah Mantap. Mana si Feby? Mana? Aku mau pergi undangan nih, cepat boy. aku mau malam mingguan. Kemana ke Carrefour? Ya. Sabar.
Hai, ini I love you. Kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ngapain kau bilang kami minta maaf ini?